Jabatan Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yuliana SPD, guru kelas MI Nurul Islam Kaligung, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 240311711419. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 3 mata pelajaran matematika bab data dan penyajiannya dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan belum? Sarapan apa? Nugget. Apa lagi? Spaghetti. Enak sekali ya. Sarapan apa lagi? Telur rebus. Sarapan yang sehat ya. Sarapannya Mbak Ilmira. Yang lain? Sayur aja. Nah, seperti yang Bu Guru bilang, sebelum berangkat sekolah wajib sarapan. Agar apa? Agar tidak lapar, agar tidak ngantuk. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang didapat hari ini bisa bermanfaat ilmunya. Ayo Mas Yazid, silahkan dipimpin. Berdoa yang kompak ya, yang semangat. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Yuli akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini Bu Yuli akan mengecek kehadiran dulu. Nah, Bu Yuli ada absen ya. Muhammad Azam hadir. Yang kedua, Cinta Mega Kirana hadir. Yang selanjutnya Ilmira hadir. Inaya hadir. Jihan hadir. Muhammad Rafael hadir. Sebelum kita memulai pelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, maka kita akan menyanyikan lagu nasional yang kalian hafal, yang setiap hari dinyanyikan setiap hari Senin. Lagu apa? Indonesia Raya. Yuk silahkan berdiri menghadap ke layar. Kan Bu Yuli putarkan lagu Indonesia Raya. Yo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Nah, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Yuli ingin membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatannya yang pertama,
apabila Bu Guru bicara, yang kalian lakukan apa? Mendengarkan. Yang kedua, apabila Bu Guru bertanya, maka kalian wajib menjawab. Dan yang ketiga, agar kelas kita aman, tenang, tidak gaduh, maka apa yang harus dilakukan? Tidak berisik, tidak apa lagi? Tidak ramai, tidak apa lagi ketika temannya mengerjakan, tidak mengganggu. Nah, 3 kesepakatan itu kita laksanakan selama proses pembelajaran agar belajarnya berjalan dengan lancar. Oke. Kemarin, hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Pelajaran apa? Mate. Silakan disiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya, buku tulis, buku bacaannya, pensil, semua dikeluarkan. Nah, tasnya boleh taruh bawah. Kalau misalnya sempit mejanya, tasnya taruh bawah aja, ya. Matematika bisa dibuka ya. Nah, Bu Guru tanya lagi, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Matematikanya, kita sudah belajar bab apa? Bangun datar. Coba diulangi. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Bangun datar. Apa itu ya bangun datar? Bentuknya, ada yang bisa ngasih contoh bentuknya? Persegi panjang, apalagi? Lingkaran, segitiga, persegi. Sekarang coba dicari di kelas ini yang bentuk apa? Papan tulis bentuknya apa? Persegi panjang. Itu ada itu layar yang tadi kita tonton, apa? Persegi. Kalau jam dinding itu apa? Lingkaran. Nah, kalian tahu tidak perbedaannya lingkaran dengan persegi? Ayo angkat tangan yang tahu perbedaannya lingkaran. Kalau persegi mempunyai sudut, kalau lingkaran tidak mempunyai sudut. Nah, sudah pinter semua, sudah masih hafal pelajaran kemarin. Untuk yang sekarang kita akan belajar bab terakhir, bab 5, yaitu tentang data dan penyajiannya. Coba dibuka bab 5, data dan penyajiannya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu data? Data itu apa? Ada yang tahu tidak? Data itu apa? Angkat tangan yang tahu. Mas Reza, data itu apa? Data. Ayo. Apa? Ada yang bilang apa? Apa data? Ayo, apa data? Tulisan. Ada lagi. Apa data itu? Angka. Nah, kalian tahu tidak bagaimana cara mengumpulkan data? Tidak tahu. Data, bagaimana cara membaca data? Tidak tahu ya? Oke, karena belum diajarkan. Makanya hari ini, oh iya, sebelum kita mulai, biar semangat, kita harus melakukan apa? Ice breaking. Nah, oke, ice breakingnya tepuk semangat ya. 1 kali tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Nah, judulnya penyajian data dalam tabel. Tadi belum ada yang tahu tabel itu apa. Terus data ada yang menjawab, data itu angka. Data itu apa lagi tadi? Tulisan. Oke, kita lihat ya. Nah, penyajian data dalam tabel. Apa itu data? Lihat di situ. Data adalah informasi yang kita kumpulkan. Contohnya, ada jumlah permen, ada warna topi teman, ada buah semangka, itu merupakan data. Kemudian, apa itu tabel? Tabel sudah ada di situ. Tabel adalah cara menyusun data dalam baris dan kolom. Itu contohnya sudah ada. Kemudian ini bagian-bagian dari tabel.
ada judul di atas sendiri ya. Kemudian ada baris, ada kolom. Nah, ini contoh tabel. Contoh tabel judulnya tabel hewan peliharaan teman. Di kolom pertama ada nama temannya, ada nama Cahya Dewi. Kemudian hewan peliharaannya kucing. Berarti Cahya Dewi ini suka apa? Kucing. Ada lagi yang nomor 2 Ketut Susilo. Hewan peliharaannya kelinci. Berarti Ketut itu suka kelinci. Kemudian yang terakhir itu ada Ciaki Santo. Namanya kayak orang Jepang ya. Kemudian hewan peliharaannya kura-kura. Kita lanjutkan. Nah, kenapa kita menggunakan tabel? Yang pertama, memudahkan dalam membaca data. Tadi kan sudah di tabel itu ada nama, kemudian ada jumlahnya atau ada nama hewannya. Kemudian yang kedua, informasinya lebih rapi dan teratur. Tulisannya jadi gak miring-miring, kalian gak keluar-keluar, bisa dibaca dengan jelas. Yang ketiga, mudah mencari data yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, membantu kita melihat hubungan antar data. Next. Coba, gak perlu digambar, gak perlu digarisi, cukup dibayangkan saja seperti tadi. Buatlah tabel tentang hewan peliharaan teman kelas dengan kolom ada 3 ya. Yang pertama, nama teman. Ingat, nama teman. Yang kedua ada jenis hewan peliharaannya. Yang ketiga adalah nama hewan peliharaannya. Contohnya nama teman Lydia. Jenis hewan peliharaannya kucing. Nama hewan peliharaannya Kathy. Berarti kamu bisa bayangkan tidak tabelnya nanti seperti apa? Nah, coba. Seperti ini enggak yang kalian bayangkan? Ya? Nah, itu ada nama teman Cahaya Dewi, jenis hewan peliharaan kucing. Kemudian namanya Sugar, namanya hewan peliharaannya. Kita lanjutkan. Nah, waktunya uji pemahamanmu. Tadi kan sudah belajar, data itu adalah kumpulan informasi. Tabel itu bentuknya seperti ini. Coba yang bisa habis ini angkat tangan ya. Angkat tangan. Pertanyaan nomor 1. Berikut adalah tabel jumlah buku yang dibaca oleh siswa dalam 1 minggu. Dewi membaca buku sebanyak 3 kali. Kemudian Claudia membaca 5 kali. Yang ketiga Susilo membaca 4 kali. Coba siapa yang membaca buku paling sedikit? Ayo, siapa? Jawab semuanya, ada apa? Dewi. Ya betul, coba kita cari jawabannya. Betul ya? Yang diwarnain adalah A, Dewi. Oke, ada lagi pertanyaan kedua. Di atas itu dalam sebuah tabel jumlah kelereng yang dimiliki oleh, kita ikuti tabel ya, Ciaki, Dona, dan Dani. Ada Ciaki 12, Dona 15, Dani 10. Kemudian yang ditanyakan, kelereng yang paling banyak punya siapa? Dona. Dona ada berapa? 15 yang paling banyak. Ya betul. Ada Dona 15 ya. Nah, cukup situ aja. Kemudian next. Biar tidak sepaneng itu apa? Tidak melulu ini toh. Nah, kalian biar habis ini kita akan masuk kepada pembuatan tugas-tugas atau pengerjaan tugas. Maka Bu Yuli ingin beno gak ngantuk, beno gak lemes. Kalian masih ingat gak tepuk fokus itu? Masih ingat? Masih ingat. Kita akan melakukan ice breaking biar segar, biar tidak ngantuk, biar habis ini menerima pelajaran. Oh iya, saya bisa. Tadi saya sudah belajar tentang data tabel. Oke, Bu Yuli, kita akan melakukan ice breaking. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus, mendengar, mengingat, fokus. Bu Yuli tambahkan lagi, ada lagi 1 video, pokoknya harus fokus. Lihat ke sini,
nanti ketika kalian mengerjakan sesuatu, ini sudah ditutup, tidak boleh lihat sini ya. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Matematika Bab 5 Penyajian Data dalam Tabel dengan materi menyajikan data dalam tabel untuk kelas 3 SD. Ayo beraktivitas. Mari kita mengenal turus atau tali. Turus atau tali adalah simbol garis untuk menggambarkan angka tertentu agar mudah membaca bilangan tersebut. Perhatikan cara penulisan turus untuk menggambarkan angka-angka berikut ini. Berikut turus untuk menggambarkan angka 1. Selanjutnya turus untuk menggambarkan angka 2. Selanjutnya turus untuk menggambarkan angka 3. Berikutnya turus untuk menggambarkan angka 4. Selanjutnya turus untuk menggambarkan angka 5. Berikutnya turus untuk menggambarkan angka 6. Selanjutnya turus untuk menggambarkan angka 7. Berikutnya turus untuk menggambarkan angka 8. Selanjutnya turus untuk menggambarkan angka 9. Dan berikutnya ada turus untuk menggambarkan angka 10. Setelah mengenal cara penulisan turus, mari kita belajar membuat tabel. Ayo mengamati. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Masih ingatkah kalian dengan data mengenai anggota keluarga siswa-siswa berikut ini? Data tersebut akan kita sajikan dalam tabel banyak anggota keluarga. Mari kita lengkapi bersama-sama. Yang pertama, nama VV, banyak anggota keluarga ada 3, turusnya sebagai berikut. Berikutnya ada Dava, banyak anggota keluarga ada 4, turusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada Wulan, banyak anggota keluarga ada 5, turusnya sebagai berikut. Berikutnya ada Syahrul, banyak anggota keluarga ada 6, dan turusnya sebagai berikut. Berikutnya ada Rafa, banyak anggota keluarga ada 7, turusnya sebagai berikut. Inilah cara membuat tabel dari data banyak anggota keluarga. Selanjutnya, ayo berpikir. Perhatikan tabel yang masih rumpang berikut ini. Lengkapilah tabel berikut ini. Huruf E, banyaknya huruf ada 1, turusnya sebagai berikut. Huruf K, turusnya sebagai berikut, maka banyak hurufnya ada 1. Huruf O, banyak huruf ada 1, sehingga turusnya sebagai berikut. Selanjutnya huruf L, banyak hurufnya ada 1. Huruf A, banyak hurufnya ada 3, maka turusnya sebagai berikut. Huruf H, banyak hurufnya ada 1. Dan huruf D, banyak hurufnya ada 1, sehingga turusnya sebagai berikut. Setelah tabel ini lengkap, jawablah pertanyaan berikut ini. Huruf apakah yang jumlahnya paling banyak? Huruf yang paling banyak yaitu huruf A sebanyak 3 huruf. Pertanyaan berikutnya, huruf apakah yang jumlahnya paling sedikit? Huruf yang paling sedikit yaitu E, K, O, L, H, D, masing-masing sebanyak 1 huruf. Pertanyaan berikutnya, huruf apakah yang memiliki jumlah sama banyak? Huruf yang sama banyak yaitu E, K, O, L, H, dan D. Masing-masing 1 huruf. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai menyajikan data dalam tabel. Semoga Sekarang bermanfaat. sudah tahu ya. Sekian dan terima kasih.
Turus itu apa? Sudah tahu ya sekarang? Turus itu adalah simbol garis. Digunakan dalam tabel saat penyajian data. Data itu apa data? Kumpulan informasi. Coba. Ada lagi. Ini apa? Apa ini? Apa ini? Mana suaranya? Apa ini? Sepatu. Sepatu ada di mana itu ya? Di toko? Di toko sepatu. Biasanya kalian pernah beli sepatu di toko sepatu? Pernah? Pernah apa belum? Pernah. Kalau kalian datang ke toko sepatu, kalian masuk ke dalam, terus kamu suka, oh bu, saya mau ini, saya suka ini. Yang kalian tanyakan ke pelayannya, nomor 1 itu tanya apa dulu? Nomor sepatu. Mbak, ada enggak nomor sepatu 36? Kemudian selain nomor, biasanya kalian milih apanya? Apanya? Warna. Apa? Milih apa? Warna. Yang ketiga setelah itu ada banyak sekali modelnya. Berarti kalian milih apa? Model. Nah, coba sekarang Bu Yuli minta di masing-masing bangku ini ya, di masing-masing bangku kalian amati sepatu teman kalian. Diamati, dilihat nomornya, bilang permisi dulu. Permisi. Atau kalau paling tidak kalian bisa bertanya. Contohnya, Ilmira, nomor sepatunya berapa? Nanti dia menjawab. Bertanya seperti itu dinamakan wawancara. Wawancara itu adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data. Kamu kan kepengen tahu ini nomor sepatu teman satu kelas. Bagaimana caranya? Ya harus bertanya. Kalau misalnya, oh saya lupa nomor saya, boleh dilihat di bawahnya kan ada nomornya itu. Permisi ya, lihat nomor sepatunya, boleh seperti itu. Nah, jadi selain wawancara, ada juga angket. Angket itu disebarkan pertanyaan, nanti temannya menjawab. Itu adalah cara dalam mengumpulkan data. Nah, akan ada tugas, kita akan bagi dulu. Kan belum ada nama kelompoknya. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Bu Yuli sudah buatkan ini. Namanya kelompok matematika seru. Yang mana yang mau jadi kelompok matematika seru? Oke, kelompok sini ya. Ini adalah kelompok matematika seru. Ada lagi kelompok keluarga bilangan. Siapa yang mau jadi kelompok keluarga bilangan? Ini namanya aja. Biasanya kamu kan pakai nama hewan ya. Sekarang enggak usah pakai nama yang berhubungan dengan pelajaran matematika. Yang terakhir adalah kelompok trio angka. Nah, masing-masing kelompok Bu Guru akan membagikan kertas buffalo. Kertas buffalo ini nanti akan Bu Guru bagi 1, 2, 3. Di situ ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi setelah kita belajar materi, kamu sudah mendengarkan melihat video, kemudian untuk menguji kemampuan daya ingat kalian, maka kalian mengerjakan ini. Nah, di sini ada ya kegiatan dalam LKPD kelompok. Yang pertama, membuat kelas menjadi 3 kelompok. Sudah ya? Kelompok matematika seru, kelompok keluarga bilangan, dan kelompok trio angka. Yang kedua, menyiapkan kertas buffalo. Ini sudah Bu Yuli siapkan, nanti akan Bu Yuli bagikan. Yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk mendata hal berikut. Contohnya, kelompok keluarga bilangan mendata nomor sepatu kelompok trio angka. Jadi nanti kelompok keluarga bilangan datang ke sini, tanya nomor sepatunya berapa, ditulis di buffalo sini. Nah, siap untuk kerja kelompok? Siap. Oke, Bu Yuli tanya deh. Kalau Bu Yuli tanya mana semangatmu, ini semangatku. Oke, mana semangatmu? Oke, Bu Yuli bagi ya. Nanti di atas digaris dulu. Ini contoh tabelnya. Nanti di atas dikasih nama kelompoknya, dibaca itu. Di atas ini dikasih nama kelompok. Kamu dibaca, kelompok keluarga bilangan tanyanya kemana? Datangin situ.
Ayo silakan kerjasama. Ada yang menulis, ada yang mengamati. Silakan sekarang keluarkan penggarisnya. Keluarkan penggarisnya. Ayo. Sudah selesai semua? Sudah. Yuk, sekarang karena kalian sudah menyelesaikan LKPD kelompok, seperti tadi Bu Yuli bilang, perwakilan dari masing-masing kelompok presentasi ke depan, menjelaskan, nanti membawa hasil karyanya. Oh, bagus, sudah dihias ya. Kami dari kelompok Keluarga Bilangan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami tadi, Keluarga Bilangan tadi mana? Meneliti. Nah, seperti itu. Silakan maju. Yang mau maju dulu, kelompok siapa? Ayo, silakan. Oke, bawa sini. Ya, ya. Bawa sini, maju ke depan. Yuk, ketika ada temannya memberikan presentasi, kalian harus memperhatikan dan nanti memberi tanggapan, jawaban dari temannya betul apa salah. Oke, silakan kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga apa? Kami dari trio angkat akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, silakan tunjukkan dulu ke depan. Tunjukkan. Bagus ya. Tadi disuruh gambar. Oh, bagus gambarnya. Oke, trio angka tadi meneliti kelompok mana? Kelompok apa? Kelompok matematika seru. Oke, matematika seru diperhatikan baik-baik. Yang lain juga. Oke, nomor sepatu yang pertama nomor berapa? Ada berapa anak? Nomornya siapa? Inai, betul Mbak Inaya? Oh, betul. Yang kedua lanjutkan. Nomor 34. Ada berapa siswa? 1. Nomornya siapa? Betul Mbak Jihan, nomornya 34? Betul. Yang ketiga 36. Ada berapa siswa? 1. Nomornya siapa? Betul Mas Yajid? Betul. Yang terakhir berarti 37, nomornya Reza. Ada berapa? Ada 1, betul ya. Oke, berarti jawaban dari trio angka betul apa tidak? Matematika seru. Betul apa tidak? Dijawab dong. Betul. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Sebelum kembali ke tempat, kita kasih apa? Kita kasih W O W. Kasih W O W. Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, wah, wah. Boleh kembali ke tempatnya. Kerja kelompok. Yang dibutuhkan dalam kerja kelompok yang pertama kekompakan. Setelah kekompakan juga butuh kerjasama. Nah, tadi kalian selama kegiatan kelompok sudah ngapain saja? Kamu datang ke kelompok lainnya, yang sana datang ke kelompok sini, bertanya untuk mengumpulkan data. Data apa? Nomor apa? Nomor sepatu. Oke. Selain tugas kelompok untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Yuli sampaikan tadi, kalian juga perlu tugas individu. Oke, silakan dikerjakan. Ini adalah
tugas atau LKPD individu. Jangan lupa yang pertama dikasih nama. Tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah mengerjakan juga tugas mandiri. Nah, sekarang ada yang ditanyakan tidak dari materi yang sudah kalian pelajari? Nah, tadi kan sudah menanyakan wawancara, menanyakan nomor sepatu temannya berkelompok. Ada nggak yang mau tanya? Tanya apa? Boleh, silakan. Yang belum dimengerti. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bu Yulianto sudah mengerti semua ya? Sudah mengerti semua? Berarti coba diulang lagi. Apa itu data? Apa itu data? Yang keras dong suaranya. Semuanya bersama-sama. Apa itu data? Kumpulan informasi. Cara kita dapat mengumpulkan data dengan cara apa yang pertama? Bertanya, wawancara, memberi angket, mengamati, itu bisa. Kemudian untuk memudahkan penulisan data dalam bentuk apa? Apa tadi yang kamu garis-garisin? Namanya apa? Tabel. Tabel itu fungsinya atau tujuan dibuat tabel memudahkan kita dalam membaca data. Oke. Ada satu tes lagi. Ini adalah tes evaluasi pilihan ganda. Gampang kan? Pilihan ganda. Kalian pilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Sudah selesai? Wah, cepat sekali. Terima kasih sudah dikasih nama ya. Sudah dikasih nama. Sudah. Oh sudah, ini ketinggalan. Terima kasih. Wah, hebat ya, cepat sekali mengerjakannya. Ada lagi? Masih semangat? Masih semangat? Kok Kari lemes? Mana semangatmu? Sekarang sudah selesai pelajaran hari ini. Sebelum Bu Yuli tutup, Bu Yuli ingin bertanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Bagian mana yang menyenangkan? Bagian mana yang membuat kalian happy? Saat apa? Kerja kelompok. Saat apa lagi? Nonton video tadi seru apa enggak? Seru. Nah, apa lagi? Oke. Apa yang kerja kelompok? Karena bisa bekerja sama. Yuk, sebelum kita tutup pelajarannya, silakan disiapkan alat tulisnya, dimasukkan semua ke dalam tasnya. Alat tulisnya silakan dikumpulkan. Ayo, dirapikan. Dirapikan ya, dirapikan. Nah, sebelum pulang, biar kita selamat di jalan, maka kita harus membaca apa? Membaca doa. Yang biasa kita baca adalah surah Al-Hasyr dan doa naik kendaraan. Ayo. Kalau berdoa biasanya kalau mau pulang ingat gak?
Tangannya kemana? Tangannya kemana? Ayo, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya mana? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada satu lagi bonus buat kalian, menyanyikan lagu kebangsaan kelas 3, lagu Mau Pulang. Ayo, ada yang masih ingat bagaimana lagunya? Ayo, gimana? Lagunya berjudul Goodbye My Friend. Tangannya ke atas semua. 1, 2, 3. Goodbye my friend, goodbye my friend. See you next time, see you next time. Let's go home together, let's go home together. Be careful, be careful. Terima kasih untuk hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.